perempuan tuh biasanya ada yang sholat di musola khusus perempuan. Musola tuh biasanya khusus perempuan kalau di sana ya. Nah itu ada juga yang sholatnya di rumah-rumah, karena memang Nabi Muhammad bilang sholatnya perempuan di dalam rumah itu lebih baik, kata Nabi Muhammad, daripada sholat mereka di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya. Apalagi di masjid-masjid yang lain ya, itu perempuan memang bagusnya di rumah. Kenapa gitu? Satu, buat perempuan tersebut agar lebih terjaga. Dua, menjaga laki-laki yang ada di dalam masjid tersebut gitu. Takutnya laki-laki nih kalau misalnya tahu gitu, di soft perempuan ada si ini nih akhirnya adzan lebih dimerdu-merduin, pas ngimamin suaranya jadi lebih dimerduin gitu. Maksudnya dikhawatirkan mengganggu konsentrasi dan kehusyuan kaum laki-laki kalau campur, maksudnya kalau banyak antara jumlah laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Itu ya. Tapi ada hadisnya juga, kata Nabi Muhammad, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Janganlah kalian halangkan hamba-hamba perempuan-perempuannya Allah dari masjid-masjidnya Allah. Artinya kalau ada perempuan mau ada di masjid juga, ya jangan dihalangin juga. Gitu. Jadinya kalau saya selain di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, saya nggak sholat di masjid, nggak sholat fardu berjamaah di masjid selain di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kalau saya ya. Nah, kecuali kalau saya ada di kota-kota dengan masjid-masjid yang keramat, saya akan pergi juga ke masjid tersebut di waktu laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid tersebut. Bahkan kalau saya lagi ada di jalan dan saya lagi musafir gitu ya, tapi nggak dapat waktu untuk mengerjakan sholat selain di masjid, nah, daripada pom bensin atau daripada tempat-tempat lain yang memang tidak ready untuk sholat, saya akan lebih memilih untuk masjid yang saya sholatin. Tapi saya memilih untuk tidak di waktu yang berbarengan dengan laki-laki sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya baru adzan banget, tar dulu dah gitu, kita lanjutin dulu jalan nyari. Alhamdulillah kan di Indonesia ini kan nggak kurang-kurang masjid, alhamdulillah. Jadi saya akan nyari di jam-jam misalnya jam 1 gitu kan untuk sholat duhur. Jadi laki-lakinya udah kosong tuh. Kalaupun saya masuk dalam masjid, saya lihat laki-laki lagi tidur palingan, nggak lagi sholat rame gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Karena memang sebenarnya sholatnya perempuan di dalam rumah tuh lebih bagus. Termasuk sholat taraweh, Ustazah. Iya, termasuk sholat taraweh. Ya, yang perempuan bagus untuk keluar mengerjakan sholat itu hanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu pun juga kami di Kota Tarim, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu perempuan kumpulnya juga sama perempuan, yaitu di musola-musola atau di tempat-tempat yang memang mengadakan sholat berjamaah gitu ya. Kalau sholat taraweh gimana nih Ustazah? Bagus di dalam rumah. Wah, kalau di dalam rumah saya nggak sholat Ustazah. Kalau kiranya seperti itu, ya silahkan kamu sholat di masjid, tapi usahakan cari masjid yang softnya antara laki-laki sama perempuan tuh nggak barengan sama sekali, nggak bisa kelihatan sama sekali gitu. Yang terpisah antara softnya laki-laki dengan softnya perempuan, begitu ya. Emang rata-rata kan pisah ya, tapi kan banyak juga tuh yang karena kecil jadinya nggak terlalu jauh gitu antara jarak laki-laki dengan perempuan, kan suka ada yang kayak gitu ya. Atau kadang-kadang dikasih tirai pembatas laki perempuannya kayak ala kadar dan gak niat gitu. Nah, lihat gak? Pendek banget gitu kan, sampai susah mau menghindarinya. Nah itu, sedikit sekalian, akhirnya Umar Rokok ini jadi mikir gitu, Rasul gimana nih, datang nih sama Nabi Muhammad. Rasul, emangnya yang bisa masuk surga nih laki-laki aja ya Rasul? Ya enggak dong Bu, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya juga bisa masuk surga. Engkau terutusnya buat laki-laki aja ya Rasul? Ya enggak dong Bu, saya diutus Allah buat semuanya juga. Tapi kan Rasul, laki-laki ada adzan, perempuan gak ada. Laki-laki ada jihad, perempuan gak diajakin. Rasul,
laki-laki sholat berjamaah, kita nggak bisa ikutan pergi barengan di masjidmu itu Rasul, di masjidmu. Rasul, gimana kalau misalnya gini Rasul, rumah saya kerjain sholat berjamaah gitu, gimana Rasul? Saya kan tinggal sendirian nih sebatang kara, nggak ada siapa-siapa juga, sendirian saya Rasul. Gimana kalau rumah saya gede Rasul? Akhirnya Nabi lihat, Nabi putuskan rumahnya Ummu Waraqah jadi masjid, jadi musola buat perempuan. Ini nih, masjid perempuan pertama, masjidnya Ummu Waraqah. Kayaknya saya boleh bilang juga itu kayak ustazah pertama gitu. Udah ngajar tuh waktu itu. Nabi perintahkan Ummu Waraqah, Nabi perkenankan rumahnya Ummu Waraqah dijadikan masjid. Perempuan-perempuan yang pengen mengerjakan sholat berjamaah bisa pergi ke rumahnya Ummu Waraqah. Dan Nabi Muhammad kemudian meminta Ummu Waraqah untuk mengimami mereka sholat berjamaah. Jadi Ummu Waraqah ini adalah perempuan imam perempuan pertama dalam Islam. Beliau mengimami. Tapi nggak benar bahwa Ummu Waraqah jadi imam bahkan buat laki-laki ya, enggak, tentu aja beliau jadi imam buat perempuan. Tapi katanya ada ustazah, ada hadisnya nih, katanya ada laki-laki dia adzan dan iqamat di tempatnya Ummu Waraqah, tapi yang ngimamin Ummu Waraqah itu laki-laki cuman adzan dan qomat doang. Sholatnya mah nggak barengan di situ. Disuruh aja Nabi, kamu yang bagian adzan, bukan qomat ya, kamu yang bagian adzan, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Karena kan masjid dan tempat sholat ini sebaiknya ada adzannya. Nah karena adzan itu kan nggak boleh kalau perempuan adzan, jadilah Nabi Muhammad mengutus seseorang untuk menjadi tukang adzan di masjidnya Ummu Waraqah. Jadi sejak hari itu tuh rumahnya Ummu Waraqah jadi masjid, dan kemudian rumahnya Ummu Waraqah ini juga diadakan sholat berjamaah khusus perempuan dengan diimami oleh Ummu Waraqah. Emang ini nih si perempuan satu ini jiwanya gitu penuh semangat. Sampai perang-perang kan banyak tuh, dia datang lagi sama Nabi. Rasul, saya boleh dong Rasul ikutan pergi perang, jadi inian. Saya juga bisa loh Rasul pergi perang. Nabi kemudian bilang, jangan deh Ummu Waraqah, udah kamu di dalam rumah aja. Ini sama Nabi dijanjiin. Kata Nabi Muhammad, jangan pergi Ummu Waraqah, jangan pergi perang Ummu Waraqah. Abis itu Nabi Muhammad bilang gini nih, Ummu Waraqah, nih ya, orang kalau pengen pergi perang itu pasti yang dikepengenin adalah syahid fisabilillah, adalah kematian sebagai syahid di jalan Allah, tewas membela agama Allah. Itu mereka pengennya begitu. Jadi Nabi karena paham yang dimauin sama Ummu Waraqah adalah kematian syahid fisabilillah, Nabi Muhammad kemudian janjikan. Katanya Nabi Muhammad, Ummu Waraqah, kamu akan meninggal dunia syahid di atas tempat tidurmu. Kamu akan terbunuh sebagai syahid di atas tempat tidur kamu, wahai Ummu Waraqah. Sejak hari itu Ummu Waraqah dipanggil sebagai syahidah, meskipun dia masih hidup di atas muka bumi ini. Orang yang masih hidup udah dipanggilnya syahidah, orang yang mati syahid. Karena dijanjikan oleh Muhammad, kamu bakalan mati syahid di atas tempat tidurmu, Ummu Waraqah. Saudara sekalian saya muliakan, udah tuh Ummu Waraqah jadiin hidupnya buat Allah dan Rasulnya. Dia bikin masjid di rumahnya itu tadi, dia ngajarin perempuan-perempuan baca Quran dan seterusnya di masjidnya tadi ini ya. Sampai-sampai di masa hidupnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggagas dengan usulan, beliau melaksanakan usulan yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dulu tuh
nggak ada sohifahnya, nggak ada lembarannya. Nah, ketika sepakat untuk mulai mengumpulkan Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Harithah untuk mulai ngumpulin Quran yang nulis Sayyidina Uthman bin Affan. Makanya Al-Quran itu disebut dengan nama Khat Uthmani, tulisannya Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi tuh ketika mengumpulkan Al-Quran itu diperintahkan, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit untuk ngumpulin ayat-ayat Al-Qurannya, salah satunya atau kebanyakannya yang sudah dikumpulkan oleh Ummu Waraqah. Jadi Al-Quran yang kita sekarang punya ini, di situ juga terdapat andil seorang perempuan pengumpul Al-Quran bernama Ummu Waraqah, dan dia adalah salah satu dari Nisaul Ansar. Sehingga sekalian yang saya muliakan, beliau meninggal dunia di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Gimana meninggalnya? Jadi gini, kan sama Nabi dibilang, kamu Ummu Waraqah akan menjadi syahid di atas tempat tidurmu sendiri. Maksudnya kamu gak usah pergi perang jauh-jauh, kamu emang matinya bakalannya syahid di tempat tidurmu sendiri. Ummu Waraqah perempuan biasa, gak punya musuh, gak punya apa-apa yang mungkin untuk membunuh dia. Bukan pejabat gitu ya, bukan apa kek yang memungkinkan untuk orang pengen bunuh dia gitu. Tapi subhanallah, Allah kalau emang mau bikin seseorang jadi syahid, Allah punya segala macam cara, teman-teman sekalian. Ini si Ummu Waraqah ini punya 2 budak, laki perempuan. Budak ya. Budaknya nih sama Ummu Waraqah dijanjikan, kalau saya meninggal dunia, kalian bebas. Itu namanya budak diakad mukatabah. Diakad, dijanjikan kebebasannya kalau meninggal dunia, gitu ya. Udah nih janjiin kayak begitu. Nah, Ummu Waraqah bisanya kan terus sibuk tuh ngurusin Islam, iniin masjid apa segala macem. Sehingga sekalian saya muliakan, si budak nunggu ini kapan matinya, biar kita bebas, biar kita jadi manusia merdeka. Sehingga sekalian, lama nggak meninggal dunia juga, sampai umur 70-an tahun. Tuh orang perempuan sama laki-laki sekongkolan, kita bunuh aja yuk biar kita bebas. Akhirnya teman-teman, Ummu Waraqah lagi tidur, ditikam, kemudian meninggal dunia. Tinggal sendirian Ummu Waraqah ini, seorang diri, seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu ya. Meninggal malam nih, budak laki-laki sama perempuan itu langsung kabur. Karena kan dengan meninggal dia jadi budak, jadi merdeka gitu kan. Langsung kabur tuh dah. Pergi mereka berdua. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam, rumahnya sebelahan sama Ummu Waraqah. Khalifah Umar bin Khattab rumahnya sebelahan sama Ummu Waraqah. Ini kok biasanya saya setiap malam dengerin lantunan ayat Al-Qur'annya Ummu Waraqah. Ummu Waraqah tuh kerjaannya ngaji aja, tiap malam ngaji aja. Malam ini kok nggak denger saya nih suaranya. Saudara sekalian saya muliakan, sebelum subuh Sayyidina Umar nyamperin dong rumahnya, karena biasanya nggak kedengeran, takutnya sakit. Begitu nyampe ke dalam rumahnya, kok sepi rumahnya. Biasanya ada budaknya, ada Ummu Waraqah lagi ngapain gitu kan. Dibuka kamarnya, ternyata sudah meninggal dunia. Katanya Sayyidina Umar, emang bener kata Nabi, nggak usah nyari-nyari kematian dibunuh di medan perang, kamu akan dibunuh di atas tempat tidurmu sendiri. Bener aja. Tapi Sayyidina Umar paham kan, yang namanya kematian pembunuhan harus ada hukum secara duniawinya, bukan? Hukum secara duniawinya adalah dengan kisos. Karenanya Sayyidina Umar langsung dicari itu budaknya, ketemu akhirnya didatangkan ke Madinah, dihukum kisos sama Sayyidina Umar. Hukum kisos, siapa yang membunuh dia dibunuh lagi gitu. Jadi bukannya jadi manusia yang merdeka, dia malah
malah mati terbunuh dengan kisah. Baik, teman-teman saya sekalian, itu namanya Sayyidah Ummu Waraqah. Itu tiap orang baca Quran sekarang beliau ikut dapat pahalanya. Kenapa gitu? Sebagai perempuan yang ikut serta andil dalam mengumpulkan Al-Quran.